Ini hadis 160 GB, hadis eksternal ya. Kita coba di dalamnya ada apa saja. Oke, langsung kita pasang. Ini yang satu ini masuk ke sini ya. Dan yang bercabang ini ke PS semua ya. Yang ini diusahakan di slot 1, dan yang cabang kecil ini yang kedua. Yuk, langsung kita hidupkan. Ini PS saya sudah metrik ya, tapi pakai converter, jadi metrik tidak muncul ya. Yuk, kita lanjut. Dan ini ada OPL yang terbaru 1.2 beta 1979 ya. Ini Extreme Elite Boot yang mirip kayak PS3. Dan ini cheat device, ini sudah saya packing all in one ya. PAL sama NTSC sudah saya jadikan satu ya. Ini file manager atau Ulon F ya. Kita coba masuk ke Opel dulu. Dan OPL saya membuat tema ini saya kasih backsound ya. Ini backsoundnya sudah jalan. Dan hadis 160 GB itu muat kalau random 150-an ya. Kalau gamenya random, kalau gamenya request tergantung ukuran ya. Dan ini saya kasih ukuran game. Kenapa itu kok 0 MB? Karena itu memakai file util ya. Kalau file ISO dia terdeteksi. Nah, ini file ISO. Nah, ini Army Man Soldier ini file ISO terdeteksi 228 MB. Yang lain ini file util ya, tidak bisa deteksi. Nah, apalagi ya, black mungkin ya. Nah ya, ini black yang ISO dan ini black yang util. Dia nggak bisa deteksi file util ya. Coba kita cek, ada beberapa game. Nah, ini gamenya region berkaitan dengan region yang sama ya, bukan originalan. Ini diberikan, tapi game repakan ini masih jalan, masih bisa dimainkan. Cuma cover tidak akan muncul sesuai judul game ya. Kayak ini Kapten Tsubasa muncul covernya. Nah, ini nggak bisa muncul karena regionnya sama dengan apa ya, sama itu nggak salah Rumble Racing sama apa saja ya, banyak pokoknya. Naskar Rumble, nah ini sama, ID-nya sama, region ID-nya gamenya sama, jadi tidak muncul covernya. Oke, nah ini OPL-nya saya lihatin
versinya 1.2 beta 1979 ya. Terus ini buat ini SMP buat PS sama PC ya. Jadi gamenya ada di PC, terus di share folder, terus net settingnya di sini ya, network harus satu jaringan. Nanti next video saya akan tutorialkan cara connectnya PC ke PS2 ya. Ini buat harddisk internal yang tebal, yang pakai NA. Dan ini APPS. Ini sengaja saya kasih banyak ya, biar user tidak bingung mencari ini. Saya rasa ini semua sudah cukup ya. Ini sama, ini ada disk device PS1. Cek kesehatan harddisk, ini hanya support untuk harddisk internal ya. Kalau harddisk eksternal dia tidak bisa deteksi, tidak bisa cek harddisk, kesehatan harddisk ya, hanya untuk harddisk internal. Ini cek seri PS, ini support semua. Cek temperatur, ini support semua. Ini Ulon F atau file manager, Game Boy, HDL setting, ini buat setting mode ya, untuk mode harddisk internal ya. Misalkan kita mode 3 game masih belum jalan, nggak usah pakai PC, langsung pakai HDL setting ini bisa, tinggal tekan select, nanti akan muncul modenya. Tinggal cari modenya di internet. Ini sama HDL loader game internal sesuai gambar itu ya. Ini buat install FreeMC boot. Ini belum saya update, masih pakai versi 1.8. Ini buat install loader untuk PS2 internal ya. Jadi tidak usah, kalau PS-nya support mesh, ada mesh-nya itu bisa. Kalau nggak ada harus pakai MC, masuk Ulon F, lalu masuk ini ya, install loader ya. Biasanya loader rusak atau korup itu blank merah atau blank hitam setelah metrik. Itu biasanya loadernya korup, tinggal install pakai ini ya. Intro loader ini sama kayak SMS, tapi ini hanya support di memory card. Untuk di harddisk belum bisa ya. Ini buat format memory card. Ini juga sama, cuma beda aplikasinya, fungsinya sama. Ini buat upgrade ya. Ini buat format bisa, buat upgrade dari 8 MB sampai 128 MB ya. Ini bisa. Terus apa lagi ya? Ini multimedia, ini SMS ya ini ya. Buat memutar video atau video. Ini Neo Game Nintendo. Ini hanya support di PS2 FAT yang tebal ya. Ini retro sama Sega.
Super Nintendo, Tastic ini juga ada. Ini game Tetris. Ini toxic, ini buat hadis internal saja ya. Buat isi game lewat CD ini bisa, kalau optiknya masih bisa. Untuk mengambil filenya dipindah ke hard disk, pakai ini juga bisa. Terus ini butuh browser. Jadi gak ribet-ribet harus tekan R1 atau cabut harddisk, cukup tekan ini akan dibawa ke browser untuk melihat isi memori atau dan lain-lain. Ini buat restart atau reboot, tapi ini hanya support kayak IGR ya ini ya. Kalau kita pad di memorinya pakai boot di OPL, dia akan balik lagi ke OPL. Tapi kalau tidak ada memorinya, ini nggak bisa. Harus ada memorinya buat folder boot, dikasih OPL di rename menjadi boot, dia akan jalan. Mirip sama kayak IGR di OPL ya, contoh ini. Nah, IGR pad ini kita setting disamakan di memory card, terus di in game gak usah, kita cukup misalkan IGR ini sudah kita set di waktu in game, kita gak usah reset di PS nya, cukup di combo tekan R1, L1, R1, L2, select start, bersamaan dia akan restart, langsung restart sendiri, dibawa ke OPL. Itu kalau sudah di set, IGR nya sudah di set. Harus ada pakai memori ya, PS nya harus pakai memori, memorinya diisi boot OPL ya, bikin folder boot, lalu dikasih OPL ya. Kita lanjut, ini mematikan PS. Oke, kita tes di device dulu ya. Kita X. Kita coba ini ya, gameplay ya. Ini tadi saya tes gimana cara aktifnya. Oh, ternyata ini tinggal satu contoh, ini saya hilangin dulu. Saya hilangin dulu deh. Nah, ini satu contoh gameplay, kita X, lalu yang kita aktifkan mana? Ini tidak bisa mati. Ini granat tidak bisa habis. Lalu kita tekan start, lalu tekan X, terus di bawah ini ada mesh system locagame.elf. Yang ini ya, di X, lalu akan ke bawah ke OPL lagi, pilih game yang diaktifkan tadi kan black. Nah, tes ya. Oke, videonya saya percepat dulu ya. Kita pakai cheat, kita pakai level hard ya.
Oke, kita tes. Lihat isi pelurunya, nggak bisa-bisa, tetap 15 ya. Ini masih tetap 15. Kita coba ambil granat. Nah, ini dapat granat, isinya 3. Kita coba lempar terus. Nah, ini contohnya ya. Cheat sudah aktif. Oke, kita lanjut ke menu yang lain. Ya, ini kita coba PS1 ya. Kita X. Kita ke bawah konfigurasi, lalu load default konfigurasi ya. Sukses, lalu kembali, pilih gamenya, open CD-ROM image, mesh, lalu ke pops. Ini ada gamenya Rumble Racing ya. Ini PS1 nya ada di luar folder. Kita X, lalu start emulate. Oke, kita jalan ya. Kita lanjut. Ini hanya untuk support ya. Tadi saya bilang untuk harddisk internal. Coba kita jalankan di harddisk eksternal. No harddisk drive DD ini plus tentunya ini tidak bisa deteksi karena harddisknya eksternal. Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut ke cek seri PS ya. Ini PS saya pakai seri 9.006 ya. Yuk kita coba. Nah, itu ya. SCPH 90006 ya, ini. Nah, ini bisa melihat apa saya serial number, ROM atau optiknya, versinya berapa, IC CPU atau GPU itu EE dan GS, versinya di 4 1 dan itu serinya 2976 2980G, itu nomor IC-nya ya. Ini bisa ditekan L1 untuk melihat apa lagi nih. Ya kurang lebih gitulah. Ini regionnya Asia ya. PS saya ini regionnya Asia. Rilis 2007 bulan 1 tanggal 29 ya. Ini cocok buat akan servis ya.
buat user service ini sangat cocok ya. L1 atau R1 ini masih banyak ya. Yuk, kita lanjut lagi. Ini bisa melihat room region juga. Oke, kita lanjut lagi. Terus ini bisa cek temperatur PS. Ini support di semua PS2 ya. Ya, kita coba. Nah, itu yang 49 itu ICEE dan 31 ICGS ya. Setahu saya gitu sih. Jadi aman. PS-nya tidak overheat atau kipas masih jalan atau normal. Biasanya kalau PS2 kipasnya mati, itu kan buat main sebentar mati sendiri. Buat main sebentar mati sendiri, ini cocok buat melihat temperatur ya. Biasanya kalau mati sendiri itu 60-70 itu sudah mati sendiri. Ini masih 49.31 ya, masih normal. Yuk kita lanjut. Dan ini ada Yulon F, ini versi berapa ya, lupa, bukan seperti di gambar itu ya. Kita tes ya. Versi berapa ini? 4.43. Oh, itu ya. Nah, ini dalam flash disk, hard disk. Ini ada apa aja? Nah, ini folder A plus V itu audio video ya. Untuk buat tes saja. Ini dalamnya ABPS. Ini cover ART, dalamnya ada apa saja ini. Banyak ini ya. Woi. Masalah ada seri 800-an, 800 cover. Ini game ISO. Ini buat konfigurasi per game ya. Ini cheat buat UPL, tapi saya pakai Vitefis. Ini untuk game ISO yang di atas 1 GB ya, ditaruh di DVD. Ini di bawah 1 GB, ditaruh di CD. Terus ini bahasa ya, bahasanya banyak. Ini bisa bahasa Indonesia UPL-nya. Bahasa Arab juga bisa. Caranya ini harus ditaruh di luar ya. Kayak gini, ini ada di luar, UPL akan deteksinya. Tapi kalau di dalam folder, UPL tidak bisa mendeteksinya ya. Kita coba Arab ini ya. Kita cut, paste. Nah, ini sudah ada di luar. Nanti kita tes ya, apakah Arab, bahasa Arab bisa. Terus pop ini saya taruh gamenya untuk Game Boy, NES, Sega, atau
PS1 ya. Retro, ini buat retro ya, game retro ya. Terus ini dalam sistemnya ini ya, ini dalamnya ada Extreme Elite Boot ya, atau kayak PS3 ya, makanya saya kasih nama PS3 mini. Ini app-nya ada bahasa saja, ini hampir sama foldernya, sama kayak UPL ya, cuma perbedaan ada plugin ini ya, tema. Oke, nah ini temanya sengaja saya kasih 4 ya, ini yang support di OPL 1.2 ya. Kalau tema yang lain itu masih ada ngebugnya. Satu contoh, pas di waktu daftar game itu ikon USB akan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang melebar. Saya pilih ini yang cocok di versi 1.2 ya. Oke, kita lanjut masuk UPL ya, kita tes bahasanya. UPL itu ini ya, sehari ini Loka Game ya. Oke, kita tes bahasanya. Bahasa tadi ini ya, bawah. Nah, ini deteksi ya, Indonesia, Inggris, bawaan, Indonesia dan Arab. Kita coba. Ternyata masih ngebug ya, untuk bahasa masih ngebug. Kita coba bahasa Indonesia ya. Oh, kalau bahasa Indonesia normal ya. Oh ya, normal semua. Oke, kita kembalikan ke ini saja ya, Inggris ya. Oke, lanjut kita tes Game Boy. Lalu pilih gamenya di pop GBA ini, lalu pilih salah satu ya, kita main Dragon. Nah, akan yang mau beli harddisk atau flash disk di toko kami itu fiturnya sudah lumayan banyak ya. Ya, inilah tampilan Game Boy ya, atau kalau dulu namanya Gamebot, hampir sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita review. Ini hanya
hanya support di harddisk internal ya, untuk nyeting mode hanya bisa sih buat main bisa, tapi cenderung untuk buat nyeting modenya ya. Kalau ada game yang macet pakai ini, kita setting manual dan kita cari di internet game apa yang macet, nanti banyak ya. Kita coba di harddisk eksternal apakah deteksi. Dia tidak akan mendeteksi ya, ini hanya mendeteksi harddisk internal ya yang pakai NA. Nanti tinggal select, itu ada tulisannya untuk membuka mode tekan select, untuk nge-save nya tekan select lagi, lalu kita tes ya. Lanjut lagi. Nah, di loader game ini sama ya, ini buat harddisk internal juga ya. Kita coba lagi tampilannya. Nah, sesuai di gambar ya, kayak di gambar tadi ya. Oke, kita reset. Ya, kita coba install FreeMC Boot ya. Kita coba ini ya, kita pasang di slot 1, lalu X. Nah ini ya, kita coba install multi ya. Nah itu ya, jalan ya, bisa ya. Ini masih standar ya, belum modifikasi ya. Proses installnya ini masih standar. Nah, prosesnya sudah selesai ya. Kita coba launch, jalankan. Nah, sudah terinstall ya. Tapi ini seri 9 harus pakai Fortuna ya. Nah, ini serinya 9006. Ini PS-nya harus pakai Fortuna ya. Di toko kami banyak kok Fortuna. Nah, ini folder yang diisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini install loader ini hanya support sama ya di harddisk internal. Kita coba di harddisk eksternal apakah bisa. Tidak bisa ya, biasanya tidak bisa deteksi ya. Ini hanya di PS internal ya. Ini coba kita X. Nah, HDD is not connected. Oke, kita lanjut lagi. Ini intro loader sama kayak SMS, ini hanya support di memory card. Jadi filenya ada di memory card. Ini bisa jalan, tapi ini filenya ada di hard disk. Ini nggak bekerja. Kita coba. Biasanya blank hitam ya, nggak muncul apa-apa ya. Nah ya kayak ini munculnya, nggak bisa jalan ya, harus pakai memory card. Yuk kita reset lagi.
Nah, ini buat Mamat memberikan ya, kita tes ya. Kita masukkan memori ini yang tadi, tanggapkan, lalu tekan start. Nah, itu ya, format komplit ya. Tidak ada tanda-tanda loading atau ini susah mengenalinya ya. Coba kita pakai, nah ini yang tadi ya, MC format. Ini tidak ada loading proses formatnya ini tidak ada, langsung deteksinya komplit. Tapi sukses, bisa pakai ini bisa. Kalau pakai ini tampilannya akan kayak di gambar itu. Kita coba ya. Dan memori tadi kita pasang di slot 1 ya. Kita tekan L1, lalu arah ke atas yes dan X. Nah, itu oke. Baru melihat, kita start. Kita lihat. Nah, sudah bersih ya. Ini. Oke, kita terus ini MC upgrade to 8 MB. Yuk kita coba ya. Kita upgrade ke berapa ya? 16 atau maksimal 128 MB ya. Kita coba ya. Nah, tampilannya kayak gini ya. Ini saya pasang di slot 1. Kita coba dipasang di slot 2. Oke, deteksi. Kita X. Ini yang atas sendiri ya. Kita plus format dan plus upgrade ya. Ini tinggal arah ke kanan, tinggal pilih 16, 32, 64 dan mentok 128 MB ya. Kita coba 16 saja ya. Bentar. Ini saya tunjukkan berapa MB. Nggak kelihatan ya guys. Ya kelihatan ya. Ini 8 MB ya. Kita pasang ke slot 1. Kita X. Yang atas sendiri, bisa yang ini grid. Tapi kita coba yang ini ya. Ini terus kita update ke 16 ya. Coba yes. Lalu yes lagi. Nah, ini proses komplit. Kita coba lihat di browser ya. Itu ya, 16 terdeteksi 15,998 ya. Ini ya. Ini apa MB ini.
Iya, gak kelihatan. Iya, iya. Itu kelihatan. Kelihatan 8 MB. Jadi 16, 32, 64 sampai 128 ya. Ini jadi 16. Oke, kita ini multimedia player. Ini sama dengan SMS. Memang ini dalamnya SMS ya. Kita coba. Langsung kita ke device setting, ke bawah sendiri, start USB support, kita X. Nah, ini akan mendeteksinya, lalu tekan segitiga, kembali. Ini file audio videonya, kita coba ini ya, video ya. Formatnya harus AVI. Kalau MP4 dan lain-lain belum nyoba sih, deteksi apa tidak. Untuk membesarkan volume, kita tekan arah atas atau bawah. Untuk ref, untuk mempercepat video, kita tekan arah kanan atau kiri. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, itu tadi multimedia atau SMS atau multimedia player, bolak-balik ya. Kita coba game Neo. Kok ngeblank guys, Neo. Kita skip dulu ya. Ya, untuk Neo ini ternyata hanya support di FAT ya, atau seri 7 ya. Untuk seri 9 ini enggak support ya. Tadi saya coba cuma blank saja ya. Ini sama Nintendo juga. Ini hanya support yang versi 7, 3 dan 5 ya. 4 dan Slim dari 7 ya. Retro juga. Sebetulnya bisa masuk lone F, lalu kita salurkan di folder retro, tapi kalau langsung lewat app ini tidak support. Sega juga, nah ini support di semua PS ini. Kita coba ya. Nah itu ya, SNES Station Super Nintendo Emulator for PS2. Oke, kita lanjut lagi ya, biar cepat. Ini ada check stick ya, buat ngetes stick. Kita coba. Nah ini ya. Ini kotak bulat segitiga. Untuk tes getar kita tekan segitiga sama arah ini ya, arah atas. Nah ini getar ini. Untuk mematikannya segitiga sama X ya. Nah, itu untuk tes getar. Oke, kita lanjut. Terus kita ini Tetris ya. Oh ini sama ini Tetris kayak Game Boy ya. Ini sengaja saya masukkan langsung buat tester juga, ternyata jalan. Terus ini buat internal ya, disk internal ya. Kita coba. Biasanya tidak bisa mendeteksi ya.
Nah, cuma gini saja ya, load disk tidak ada. Nah, ini settingan apa ya? Gak paham ya. Soalnya jarang pakai ini. Nah, buat install, buat jalan, main menu, apa ini? Oke ya, jalan hanya jalan di harddisk internal ya. Kita lanjut lagi. Butuh browser, restart dan zoom out. Nah, coba tekan ini ya ke browser, apakah bisa jalan? Nah, ini ya, jalan ya. Restart atau reboot ini harus ada ada memory card ya. Memory cardnya yuk kita praktekkan dulu ya. Kita bikin untuk restart ini ya. Kita masuk ke Ilon ya. Terus kita masukkan memorinya. Kita copy UPL ya. UPL-nya ini copy ke memori 1, kita bikin folder new. Nah, ini kasih nama boot, huruf besar semua, lalu UPL-nya dimasukkan di dalam folder boot. Kita rename menjadi boot ya. Terus oke, kita tes lagi ya. Restart PS-nya ya. Kalau di in-game settingnya ini, start, masuk ke IGR, memsino, titik, boot, dot, titik, LLELF. Nah, ini ya cara menulisnya ya. Tinggal kita targetkan memorinya di slot mana. Ini saya taruh di MC1, jadi nulisnya gitu ya. Kalau naruhnya di slot 2, nulisnya MC1 ya. Kita tekan OK, kita save, kita jalankan satu game ya. Nah, ini kita coba ya, di waktu in game kita combo apakah IGR-nya jalan. Ini L2, L2, R1, L1, tekan semuanya, terus select sama stop,
menunjukkan samaan ya, persamaan ya. Nah, jalan ya guys ya. Itu kalau sudah di set ini ya, figurnya harus pakai memori ya, harus pakai memori. Kalau tidak pakai memori, misalkan di pad, di flash disk, itu bisa sih sebetulnya. Kita coba ya, kita tes lagi. Kita mesh. Nah ini ya, kita coba, kita jalankan di hard disk ya. Nah, kita masuk nonton dulu. Kita bikin folder boot ya. Folder boot sama kayak tadi, start. Lalu kopikan UPL-nya, masukkan ke folder boot, paste di sini, di rename, boot juga, oke. Kita cek IGR-nya ya, mesh boot ini berada di hard disk ya. Yuk kita tes lagi game ini aja ya, plug ya. Oke, kita tes ya, IGR-nya jalan apa tidak di hard disk eksternal atau flash disk. Setahu saya sih IGR itu hanya membaca di MC memori ya. Kita coba di hard disk apakah bisa jalan. Oke, kita coba tekan R1, L2. Ini semua ya. Ini kita kelihatan kita ini sama ini ke sini ya. R1, R2, L2, L1, select start ini bersamaan. Oke, jalan apa tidak? Kita tunggu. Nah, kan nggak jalan karena IGR itu hanya membaca memory card. Kalau kita bikin padnya di hard disk atau flash disk, dia tidak jalan ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk mematikan PS. Kita coba ya. Dan PS mati ya. Kita hidupkan lagi. Sebenarnya mematikan PS itu bawaan OPL masih ada ya. Ini tekan start. Ini paling bawah sendiri. Ini untuk mematikan PS. Sama. Nah, ini sudah ya. Oke, kita
cek lagi di dalamnya apa. Ini Extreme Elite Boot yang saya rename kayak PS3 ya. Ini cheat yang kayak tadi, ini Ulon App atau File Manager. Kita tes File Manager ya. Nah, ini File Managernya. Oke, kita lanjut lagi. Reset. Ini JDevice sama kayak di dalam OPL tadi ya. Kita tes dulu. Ini sama guys. Caranya sama, kita aktifkan cheat, lalu start, lalu kita X, dan ini yang untuk menjalankan ke OPL. Yuk kita lanjut lagi. Ini kita jalankan Extreme Elite Boot ya. Kita tes. Nah, ini kurang lebih tampilannya mirip dengan PS3 ya. Kita review di dalamnya ada apa saja. Ini untuk reload ya, refresh atau reload. Seumpamanya kita ganti tema harus tekan ini ya. Kita contohkan, kita ganti tema. Nah kan ini belum ganti, sudah saya konfigurasikan ganti tema yang lokal game ya. Yang ini terus kan belum ganti. Lalu kita refresh. Oke, sudah ganti. Itu ya. Fungsi refreshnya ada banyak sih. Fungsi refreshnya untuk isi game. Kalau kita menambah game, ini berfungsi ya. Refresh. Ini kutu browser, ini rebut restart PS2, mematikan, dan ini informasi tentang Extreme Elite Boot Plus ya. Ini bisa ganti enternya bulat. Nah ini jadi bulat ya. Ini enternya jadi bulat. Nah ini enter, ini kembali. Yuk kita kembalikan ke region ini ya. Ini enternya jadi X ya, kembali jadi bulat. Oke, ini bahasa buat emulator ya kalau nggak salah ya. Ini bahasanya ada, sayangnya bahasa Indonesia belum ada ya. Ini ya, ini yang tadi untuk ganti tema. Ini bawaan Extreme Elite Boot ya. Ini buat sendiri, modifikasi sendiri. Ini bawaan Extreme Elite juga. Ini juga pokoknya keren-keren, temanya ini bawaan sudah keren. Ini untuk video output kita ganti PAL,
Nah, jadi banyak ya, kita ganti ke NTSC ya, kita arahkan ke yes. Nah, ini jadi full ya, ini seal proof mode, ini kurang tahu sih ya ini buat apa. Terus konfigurasi ini jam, atur jam, terus apa lagi ya, USB drive. Oh, ini buat USB, ini untuk apa ya, kurang paham ya. FPDM Neo Alt.x. Terus ini untuk DVD ya, ini ya DVD ya, kalau optiknya masih jalan ini dia bisa deteksi ya. Terus ini daftar game PS2 yang ISO ya, file ISO ya. Kalau file ULON F file UL util itu tidak bisa deteksi di sini ya. Tadi kan ada gamenya, ini nggak akan bisa deteksi, hanya mendeteksi file ISO. Nah, ini file ISO-nya cuma ada 2, game yang lain tidak bisa deteksi ya. Terus ini ke OPL, sama ini akan bawa ke menu OPL ya. Kita coba game ini ya, kita tag ya. Yuk jalan ya, kita coba lagi. Oke, tadi jalan ya, untuk hanya mendeteksi file ISO ya. Untuk di Extreme Elite Boot ini bisa mendeteksi, hanya bisa mendeteksi file ISO ya, format ISO ya. Kalau file format util tidak bisa ya. Yuk kita lanjut, ini akan dibawa ke OPL dan ini support MX4 SIO ya, 4 SIO ya. Sama saja ya, kita coba bisa ke menu OPL apa tidak. Bisa ya, ini versinya beda, ini versinya beda ya, tetap versi 1.2 beta 2016, ini pakai 2016 ya. Ini sama saja kayak di OPL tadi. Ini cuma beda tema ya, ini pakai tema ini ya, yang transparan, plus BG nya tampil. Nah, ini ya, ini sama, size nya tidak bisa deteksi untuk file util ya. Coba kita apa tadi ya, black sama most wanted ini ya. Nah, ini black yang file ISO, ini bisa deteksi berapa ukurannya. Nah, ini yang bukan. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Nah, di dalamnya apa saja, ini sama saja, sama kayak yang ada di OPL tadi. Ada GDevice, Game Boy,
HD loader setting mode, HD loader game, Neo, PS2 SX, PS1. Ini bisa diisi game tapi filenya beda ya, harus convert ke apa ya, ya. Ini sengaja tidak saya isi gamenya, jadi ini ya, formatnya beda, bukan ISO, bukan putih. Ini ada sendiri ya file formatnya ya. Terus ini PS1 retro komponen Nintendo tadi sini sama kayak di Opel tadi, cuma tambahan di ini ya, quick launcher ya, PS2 SX quick launcher ya. Terus ini sama tadi PS2 Android itu sama dengan SMS ya, hanya support di MC memory card ya. Ini SMS Simple Media System sama ini kayak tadi. Argon Media Player ini sama untuk memutar video ataupun audio, cuma tampilannya beda. Kalau Argon ini mirip dengan PS3. Kita tes nih ya. Nah ini ya kurang lebih tampilannya kayak PS3 ya, Argon Media Player tadi ya. Ini loadingnya lumayan lama ya, sekitar kurang lebih 50 detik ya, hampir 1 menit loadingnya untuk menuju menu ini ya. Untuk caranya sama, ini untuk memutar video kita ke USB. Ini dalamnya, kita coba ini ya. Untuk membesarkan volume kita tekan atas. Ingat ini filenya harus AVI ya. SMS Simple Media Player itu hanya mendeteksi file format AVI ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau memutar audio sama saja, ini USB, ini terus ini ya. Oke, kembali. Untuk apa di ya, kita kembali lagi. Tadi itu terlalu banyak filenya di ART ya. Sebetulnya itu bisa load gambar, tapi yang sedikit ya, jangan di ART, nggak mampu ya. Oke, kita ini sama ya, di Opel tadi ada buat ngecek harddisk, ini hanya untuk internal, cek seri, temperatur, file manager. Nah ini GSM tool untuk MC boot ini sama, cuma ditambahan di Extreme Elite ini sama OPL tambahannya sama GSM tool sama tastik. Nah ini tastiknya beda dengan PTS ini, sama kayak di OPL, kalau ini beda. Kita coba yang ini ya. Nah ini tampilannya gini, beda. Kalau munculnya stick warna putih, ini deteksi stick tidak dual shock ya. Kita coba pakai yang dual shock.
Kalau DualShock biasanya warnanya hitam. Nah, ini DualShock. Ini getar bisa deteksi ya, buat ngecek-ngecek. Seperti kalian yang bukannya sulit atau tidak fungsi, ini cocok. Tapi ini kelemahannya tidak bisa deteksi getar ya. Kelemahan aplikasi tester ini tidak bisa deteksi getarnya ya. Kalau tester stick yang satunya itu bisa, tapi tampilannya sangat minimalis dan membingungkan. Tapi kalau ini simple ya, enak ya untuk buat cek stick ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Ini ya tambahan tester stick lah, sama GSM tool. Ini buat upload untuk video biar lebih bagus lagi ya. Apalagi ya, itu saja sih tampilannya, cuma itu saja. Oh ya, ini support MX4 SEO ya, kita coba. Nah, ini memory card yang saya modif sendiri. Bentar. Nah, biar jelas. Nah, ini ya, pakai memori ini ya, di berapa GB. Nggak kelihatan. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini saya lubangin, saya kasih gini ya. Ini dimasukin sini. Ini pakai 8 GB sih sebetulnya, tapi kelas 10 ya. Kita masukkan, harus di slot 2 ya. Kalau di slot 1 dia tidak deteksi ya, harus slot 2. Kita cabut flash disknya, kita geser. Bentar, ini belum deteksi ya, kita lepas, kita pasang lagi. Bubble set, oh sudah on ya. Nah, bentar, kita reset lagi ya. Oke, kita ulangi dulu ya, kita ulangi ya. Ini flash disk atau flash disk, ini kita cabut ya. Terus kita tanamkan di slot 2. Lalu kita geser, kita refresh. Nah, itu ya, kedeteksi ya.
ini ya dalamnya ya, itu sudah terdeteksi MX4 Sio Game, dan di sini menjadi SD bukan SMP ya, SD. Kita tes flag ya. Ini loadingnya lebih cepat sedikit ya daripada flash disk atau hard disk eksternal ya. Oh, sudah muncul, tapi masih cepetan hard disk internal ya, karena ini saya pakai kelas 10. Kelas 10 itu kecepatan kira-kira 5 Mbps ya, kecepatan kurang lebih segitu ya, 10 atau berapa ya, lupa saya. Mungkin kalau kita pakai di atas kelas 10 mungkin lebih cepat lagi ya. Sudah itu saja untuk reviewnya untuk harddisk eksternal 120 GB dan MX4 SIO. Sudah saya tes semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.